Mencintai seseorang, ia tidak mencintai melainkan karena Allah. Ini artinya landasan cinta kita kepada siapapun ini semata karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kebencian kita kepada kekufuran, ya, seolah-olah kita bagaimana bencinya kita dilemparkan ke dalam api neraka. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh Masjid Nurul Falah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini senantiasa selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat, karunia, hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita hingga sampai dengan detik ini, Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita sekalian, khususnya nikmat Islam, iman, kesehatan, kesempatan, dan waktu luang, hingga kita masih bisa menunaikan dari sekian banyak kewajiban kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yakni menunaikan sholat fardu subuh secara berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan kajian rutin dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Salawat dan salam kepada Rasulullah semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangannya, pengorbanannya, mujahadahnya, Islam sampai kepada kita sekalian. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iman merupakan modal dasar utama bagi kita sebagai seorang mukmin yang diperintahkan agar dapat menjalani kehidupan ini sebagaimana yang diperintahkan di dalam syariat Islam. Maka yang mahal dalam kehidupan kita ini bukan karena kekayaan finansial kita, bukan kekayaan harta yang kita miliki, tapi kekayaan yang tidak ternilai harganya itu adalah iman yang ada di dalam hati kita. Bahkan kata Rasulullah, orang-orang kaya itu adalah orang-orang
orang yang bisa mengerjakan sholat sunnah sebelum fajar, yang kekayaannya melebihi apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Cuma memang dengan kasat mata berbeda dengan apa yang kita langsung lihat dan rasakan kekayaan itu. Tapi kalau kita bisa merasakan dan menikmatinya, betapa iman yang ada dalam diri kita begitu berharganya di mata Allah, maka sesungguhnya itulah yang menjadi keyakinan kita bahwa kita insya Allah orang-orang yang kaya, yang kekayaannya meliputi apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maka sekali lagi bersyukur kita orang-orang yang terjaga di waktu pagi, lalu kemudian dia mengerjakan sholat sunat sebelum fajar dan mengerjakan sholat subuh. Itulah deretan orang-orang yang terkaya di dunia ini. Maka ini yang mesti harus sama-sama kita renungi, bahwa kekayaan sesungguhnya itulah iman yang kita miliki hari ini. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau secara fisik kita kenal dengan imun. Jadi kalau badan kita ini sudah imunnya itu menurun, gejala-gejala yang bisa kita rasakan itu langsung berasa. Batuk pilek, hidung meler, pernapasan itu tidak nyaman, perasaan itu kayak terganggu. Itu ketika imun turun. Jadi jasad kita, raga kita ini begitu imun turun, ngapa-ngapain itu tidak nyaman Bapak Ibu. Lemas, lesu, lelah, ngantuk, capek. Itu ciri-ciri imun dalam tubuh kita itu menurun. Dan gejalanya cepat kita tangkap dan bisa kita langsung rasakan. Dan disitulah secara bersamaan kita tidak semangat untuk melaksanakan amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman-zaman pandemi kemarin yang kita lewati, kalau sudah batuk sedikit saja ada semacam pembelaan diri, tidak apa-apa nak ke masjid, karena memang protokol kesehatan. Jadi kalau sudah batuk pilek sedikit saja ada semacam pembelaan diri kita, oh, aman ini, tidak ke masjid, tidak apa-apa. Itu imun. Jadi kalau dia sudah menurun, fisik kita ini berasa sekali, ngapa-ngapain tidak enak. Jadi mendeteksinya kita pasti lesu, letih, lelah, tidak semangat dalam mengerjakan aktivitas apapun. Jadi ujung kepala sampai ujung kaki itu berasa tidak nyamannya melakukan aktivitas apapun, termasuk melakukan amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berasa sekali. Tapi iman itu kebalikan imun. Iman itu tidak nampak, tidak terlihat. Kalau iman itu menurun, gejalanya itu hampir tidak berasa di kita. Tapi bagi orang-orang yang terbiasa dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala ketaatannya, sinyal itu sangat kuat bagi orang-orang yang beriman. Maka iman yang ada dalam diri kita, sebagaimana imun yang tadinya berasa gejalanya batuk, pilek,
letih, lesu, lelah, ngantuk, capek. Imun itu tidak demikian. Tidak langsung kita rasakan. Kalau imun bisa langsung kita rasakan, tapi iman yang ada dalam diri kita hampir-hampir tidak berasa apakah ini dalam kondisi stabil atau justru menurun. Tapi yakinilah orang-orang yang terbiasa dengan keimanan yang taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala terus secara istiqamah terjaga, maka kepekaan untuk merasakan iman yang turun itu akan sangat-sangat berasa. Imam Al-Jauzi ditanya tentang iman. Apakah iman bisa bertambah? Beliau menjawab, ya, sampai membesar seperti gunung, kata beliau. Lalu beliau ditanya lagi, apakah iman bisa berkurang? Beliau menjawab, ya, sampai tidak tersisa sedikit pun. Jadi Imam Al-Jauzi ini mengatakan iman itu kalau dia menaik bisa setinggi gunung, tapi begitu dia habis sama sekali, kata Imam Al-Jauzi. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal ditanya tentang hal serupa tentang iman ini, beliau menjawab, iman bertambah sampai mencapai lebih tinggi dari 7 langit. Jadi ini Imam Hambal mengatakan iman itu kalau dia menaik, dia meninggi, bisa melebihi 7 lapis langit, kata beliau. Tapi begitu dia berkurang sampai menjadi paling rendah dari bumi yang ke-7. Ini bisa kebayang ini Pak, kalau kita yang rutin istiqomah, lalu kemudian iman itu futur, turun, itu bisa kita rasakan. Tapi ada orang-orang yang tidak merasakan kalau imannya sedang futur, imannya sedang melemah, imannya sedang berkurang. Ini yang menjadi kekhawatiran kita, kalau iman dalam diri kita itu tidak berasa kalau dia sudah dalam kondisi menurun. Nah, sehingganya bagaimana iman di dalam dada ini semakin kokoh, semakin tegar, bahkan kian bersemi di hati. Ya, setidak-tidaknya ada kiat-kiat yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Karena melakukan sendiri itu mudah, tetapi jauh lebih mudah kalau kita kerjakan secara bersama-sama. Taatnya kita dengan kesendirian itu memang gampang, tetapi akan lebih gampang lagi kalau ketaatan itu kita lakukan secara bersama-sama, karena akan menggugah satu dengan yang lain, akan memberikan motivasi satu dengan yang lain. Kita kalau sudah tidak hadir dalam majelis seperti ini yang biasanya kita hadir, lalu kemudian kita tidak hadir, pasti si Fulan bin si Fulan kemana ini? Karena dia rutin istiqomah, tapi begitu suatu waktu ada uzur, pasti teman-teman yang lain akan nanya. Sehingganya melakukan kebaikan gampang dengan sendiri, tapi jauh lebih gampang kalau kita secara bersama-sama, saling memotivasi antara satu dengan yang lain. Nah, majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena iman itu tidak berasa kurangnya,
Itulah yang menyebabkan manusia menjadi lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya dia istiqomah sholat malam, ada sekali waktu itu beratnya luar biasa bangun malam itu Bapak Ibu. Alarm itu sudah kita setel itu dari jam 2, dari jam 3 sampai jam 4, sampai menjelang subuh. Makanya rumus menyetel alarm itu jangan di dekat yang bisa kita jangkau dengan tangan. Ya. Kalau alarm kita bisa jangkau dengan tangan, pasti dia akan bergeser otomatis. Bunyi jam 2 kita geser gini, apalagi kan sekarang tinggal cuil-cuil aja kan. Ya. Bunyi dering alarm jam 2, cuil dikit aja, lewat dia. Nanti begitu jam 3 cuil lagi sampai jam 4, sampai akhirnya subuh. Syukur-syukur kebangun subuh. Ada yang 14 subuhnya. Nah ini yang sudah kelewatan ini. Boro-boro mau menjaga dan merawat amal-amal sunnahnya, yang wajib malah ketinggalan. Tentu tidak demikian yang kita harapkan. Maka ada rumus, kalau pasang alarm Bapak Ibu, saya yakin kita punya HP semua lah ya. Mau yang Android, yang non-Android, yang biasa, yang mahal, yang murah, alarm itu sudah ada di setel. HP senter pun juga sudah ada alarm. Nggak apa-apa, membantu kita untuk membiasakan bangun. Karena ada juga yang sudah pasang alarm karena memang susah bangun, susah bangunnya. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa lalu kemudian futur, yaitu tadi sudah jauh jangkauan alarmnya, HP-nya sudah disimpan. Makanya salah satu trik untuk kita bangun di tengah malam itu, HP yang ini yang kita simpan jangan mudah terjangkau dengan tangan, tapi terjangkau dengan melangkahkan kaki. Karena kata Rasulullah, kalau sudah kita terbangun duduk itu ikatan satu terbuka, ikatan setan. Kalau kita berjalan kemudian menuju meninggalkan tempat tidur, ikatan kedua terbuka. Tapi kalau masih kita bisa jangkau dengan tangan, itulah yang menyebabkan tidur kita semakin lelap. Jadi kalau kita beruduk dan berdiri itu beda. Karena metabolisme tubuh kita pun juga kalau sudah berdiri bangun dari tidur itu sudah mulai mengurai. Perasaan mules, perasaan mau pipis, BAB dan sebagainya, itu otomatis itu. Sebenarnya itulah bagian daripada kekuasaan Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika iman sedang melemah dan menipis, maka akibatnya menjadi luar biasa, membahayakan pemiliknya dan juga orang lain. Bahkan secara meluas, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Nah, hati dan akal ini sehatnya tidak mampu lagi membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau sudah futur itu sudah semakin menjadi-jadi dalam iman kita. Nah, sehingganya dalam kajian kita singkat ini ada beberapa kiat yang kita coba untuk sama-sama mengingatkan agar futur iman. Kan kalau iman tadi gampang sudah kita makan prokol, minum obat, sanmol, pilek itu sudah mulailah berkurang-kurang insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim, lalu kita minum, bermohon kepada Allah, insya Allah itu yang tadi yang panas-panas badan, batuk itu, walaupun juga karena kata orang dari dulu musim terus, begitu kita ketemu teman batuk-batuk, ya ini lagi musim, rasanya sepanjang tahun musim terus. Memang seperti itulah kondisinya kan, entah kapan tidak musim itu. Memang batuk pilek penyakit itu ya memang tidak bermusim sesungguhnya. Nah, majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau iman yang kita rasakan mulai menurun, keistiqomahan dan ketaatan kita itu mulai
tidak lagi kita lakukan karena memang futurnya itu tidak berasa. Tapi yakinilah orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang taat, ada kegelisahan di dalam dirinya kalau dia sudah merasakan futur di dalam imannya. Tidak ke masjid sekali saja tertinggal itu ada sesuatu yang hilang. Tidak mengikuti majelis taklim saja ada sesuatu yang tidak lengkap. Itu dirasakan oleh siapa? Bukan karena fisik kita kuat, tapi iman yang tidak bisa dibohongi. Dia akan berkata bahwa kehilangan sesuatu yang biasanya dia miliki lalu kemudian tidak dia miliki. Nah, majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang dapat kita lakukan di dalam untuk terus mengistiqomahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang pertama ini menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian menjauhi larangan-larangannya. Ini kunci yang pertama. Jadi kalau orang sudah futur itu kan ibadah-ibadah yang wajib saja kita jaga kadangkala. Ya. Syukur-syukur itu kalau kita sudah bisa menjaga ibadah-ibadah wajib kita, yang namanya sholat 5 waktu, ya. Itu minimal itu terjaga. Tapi orang-orang yang sudah terbiasa istiqomah pada Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan sunnahnya pun dia jaga. Yang biasanya dia bangun tengah malam, lalu dia baca 1-2 lembar ayat Al-Quran, lalu kemudian dia sholat duha, lalu kemudian dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang istiqomah. Ketika futur itu pelan-pelan hilang itu. Malas mau zikir, malas mau ngaji. Tapi di dalam hatinya tetap ada keterikatan, ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Itu yang dinamakan futur. Nah, kalau futur ini tidak cepat diobati, maka dia akan hilang sebagaimana kata Imam Hambal tadi, dia bisa lebih rendah daripada 7 lapis langit atau bumi ke bawahnya. Makanya begitu ada perasaan-perasaan iman di dalam kita, keseharian itu merasa yang biasanya kita bangun malam, yang biasanya kita baca Al-Quran, yang biasanya kita zikir, yang biasanya kita majelis taklim, biasanya kita melakukan kebaikan-kebaikan secara istiqamah, lalu kemudian sedikit demi sedikit, jarang, akhirnya kita tidak lakukan. Cepat-cepat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama kita lakukan untuk menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan ikuti apa yang menjadi larangan-larangannya. Artinya apa? Jangan sampai kita terjebak kepada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga akan lebih menghantarkan kita pada kefuturan. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada 3 perkara, kata beliau, barang siapa yang ketiga perkara itu ada padanya, maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selainnya. Kemudian mencintai seseorang, ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan ketiga, benci, kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan ia darinya, sebagaimana ia benci dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kata Anas bin Malik, ada 3 perkara. Yang pertama, manisnya iman itu menjadikan Allah dan Rasul. Mencintai seseorang, ia tidak mencintai melainkan karena Allah. Ini artinya landasan cinta kita kepada siapapun ini semata karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kebencian kita kepada kekufuran, ya,
seolah-olah kita bagaimana bencinya kita dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, setiap kita insya Allah mampir pun jangan bermimpi yang namanya di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin dengan kalimat la ilaha illallah akan ditempatkan kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar iman kita ini terjaga dan bertambah kuat. Allah sebagai Al-Halik adalah zat yang mengendalikan hati semua manusia. Hidayah dan kesesatannya ada di tangannya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan agar kita selalu berdoa kepada Allah agar iman ini selalu diperbaharui. Sesungguhnya iman itu bisa memudar pada hati kalian, kata Rasulullah, sebagaimana kain bisa memudar. Karena itu berdoalah kepada Allah untuk memperbaharui iman di hati kalian. Nah, kita diajarkan oleh Nabi untuk berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi hati ini Bapak Ibu selalu berbolak-balik. Makanya dalam kondisi-kondisi tertentu begitu iman ini menaik, luar biasa amal-amal yang akan kita lakukan. Kalau dia menaik itu, apa saja ingin kita perbuat, apa saja ingin kita lakukan. Amal-amal yang sudah menjadi pemahaman dan pengetahuan kita, hampir kita lakukan semua. Pada kondisi dia sedang menaik. Tapi begitu dia menurun, biar kita tahu, biar kita paham, sulit untuk kita kerjakan, sulit untuk kita lakukan. Itulah kondisi hati yang sedang futur. Maka berdoa kita, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus minta kepada Allah yang membolak-balikkan hati kita ini agar kita ditetapkan iman, agar ditetapkan kita dalam keistiqomahan, supaya kita tetap dalam iman dan istiqamah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin banyak kita meminta kepada Allah, maka semakin banyak pula upaya-upaya kita untuk mempertahankan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita tidak pernah mau minta, tidak pernah kita berserah diri kepada Allah, tidak mau kita bermohon kepada Allah, maka semakin juga akan jauh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, mentadabburi dan merenungi kandungan ayat Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran ini Bapak Ibu jangan hanya sekedar dijadikan pelengkap ya, tapi benar-benar walaupun sulit, susah, kita paksakan saja untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan sampai interaksi dengan kita Al-Quran itu waktu-waktu tertentu saja. Tapi biasakanlah, walaupun hanya 1, 2, 3 ayat, 1, 2, 3 lembar ya. Kita kan kalau sudah 2, 3 hari lama tidak membaca itu, ada rasa yang hilang. Nah pada saat rasa yang hilang itu cepat tangkap, cepat lakukan. Karena kalau kita tidak lakukan, itulah yang menyebabkan semakin jauh dan semakin futur iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu Bapak Ibu apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita terus berupaya untuk memperbaharui iman kita. Makanya sering disampaikan dalam khatib mimbar itu mukaddimah ayat yang saya baca tadi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Sebenarnya itu mengingatkan kepada kita untuk menjaga-jaga yang namanya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman diperintahkan untuk bertakwa sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keistiqomahan dan ketaatannya itu terus terjaga. Bahkan diwanti-wanti oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya Allah tahu persis bahwa iman yang kita yakini hari ini itu tidak ada yang menjamin sampai kapan akan bisa kita jaga kalau kita tidak rawat sebaik mungkin. Diibaratkan tanaman, diibaratkan tumbuhan, kalau tidak pandai-pandai kita menjaga, merawat, menyiram, maka dia akan kering kerontang.